A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Dan kenapa hadis ini beliau sembunyikan? Ikhwata, Abu Hurairah dalam bahasa Arab adalah kunyah atau julukan. Masa jahiliyah nama beliau adalah Abdul Syams, hambanya matahari. Kemudian nama beliau diganti dengan Nabi Muhammad menjadi Abdurrahman. Bapak beliau namanya adalah Sahar, artinya adalah burung elang. Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi. Tapi sekarang yang terkenal adalah Abu Hurairah. Kenapa bisa jadi Abu Hurairah? Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing betina kecil. Jadi Abu Hurairah ini ketika masih kecil beliau suka sama kucing. Kemana-mana beliau gendong kucingnya. Makanya teman-temannya memanggil dia Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena kemana-mana bawa kucing. Jadi beliau dikenal Abu Hurairah. Kalau Rasul sendiri memanggil beliau Abu Hir. Hir itu artinya kucing jantan dewasa. Baik, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Rasulullah. Beliau semenjak hijrah dari kampungnya Ad-Dawsi ke Madinah, Abu Hurairah menghabiskan waktunya untuk melayani Nabi kita Muhammad SAW sampai wafatnya Rasul SAW. Beliau bersama Nabi hanya 4 tahun saja, namun beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dari sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada sebagian hadis yang disembunyikan beliau dari kaum muslimin. Rahasia apa yang disimpan oleh Abu Hurairah? Sampai-sampai beliau tidak menyebarkan hadis-hadis ini. Ada sebuah statement ikhwata yang pernah disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi perhatian khusus para ulama. Beliau pernah berkata seperti ini. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari di nomor 120 dalam Kitabul Ilm dan Hifdzul Ilm. Abu Hurairah berkata, "Aku menyimpan 2 wadah atau 2 bejana ilmu dari Nabi SAW. Salah satunya telah aku sebarkan kepada manusia. Sedangkan yang 1 wadah lagi, 1 bejana lagi, andaikan aku sebarkan, maka pasti leherku dipenggal." Bayangkan, 1 wadah saja enggak banyak. Bagaimana yang 1 wadah lagi yang disembunyikan? Statement yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini menjadi perhatian khusus para ulama. Karena hadis-hadis yang Abu Hurairah sampaikan saja itu sudah banyak sekali. Artinya banyak juga hadis-hadis yang tidak beliau sampaikan. Karena kalau disampaikan, leher Abu Hurairah bisa dipenggal. Ini jadi pertanyaan, apa yang dimaksud Abu Hurairah di sini? Maka ulama menanggapi masalah itu. Di antaranya ada jawaban dari Syekh Syu'aib Al-Arnaud berkata, para ulama mengisyaratkan, wadah yang belum disebarkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang berisi penjelasan mengenai para penguasa yang buruk, serta juga kondisi dan periode kekuasaan mereka. Jadi Abu Hurairah itu sangat faham tentang bahaya ini. Nabi sudah sampaikan kepada Abu Hurairah, nanti akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Jadi dia tahu rincian itu. Nah, kalau dia sebutkan, maka akan jadi masalah ini. Beliau sudah pernah menindir sebagiannya, dan tidak berani menjelaskan secara terang-terangan karena khawatir dirinya celaka. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari awal tahun 60-an, dan kekuasaan anak-anak muda." Maksudnya adalah 60 Hijriyah. Ini mengisyaratkan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Kita sudah tahu bagaimana kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sebab dia mulai tahun 60 Hijriyah. Dan Allah mengabulkan doa Abu Hurairah, di mana ia wafat setahun sebelum itu. Abu Hurairah meninggal di tahun 59 Hijriyah. Berarti ada sesuatu yang Abu Hurairah tahu di situ. Hingga kenapa dia berlindung agar tidak sampai di tahun 60 Hijriyah. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi SAW, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang. Yang mana informasi ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang. Dalam artian, ketika orang itu tahu hadis ini, maka tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah. Bahkan bisa jadi, jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Berita-berita fitnah ini ketika hanya diketahui orang-orang yang berilmu, maka akan berada di posisi yang aman. Namun, jika dipegang orang bodoh, akan bisa membahayakan.
Maka karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu an merahasiakannya sampai beliau meninggal. Ingat, beliau rahasiakan sampai beliau meninggal. Namun, nanti Anda juga mengatakan bahwa sebelum meninggal, Abu Hurairah menyampaikan demikian. Wallahu a'lam. Nanti akan kita bahas. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang buruk, kemudian juga keadaan mereka dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara tersirat dan tidak beliau tegaskan, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Kemudian ikhwata, ada yang mengatakan seperti ini, wallahu alam, ini benar atau tidak. Menjelang akhir hayatnya Abu Hurairah menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada beberapa sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggal Nabi SAW. Hadis-hadis itu kemudian ditulis dalam bentuk manuskrip oleh seorang tabi'ut tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasul wafat yang berasal dari Syam. Katanya, manuskrip tersebut berjudul Salam Wahafi Akhir Zaman A'raf, yang mana manuskrip itu tersimpan di kota Istanbul, Turki. Wallahu alam. Tulisan dari manuskrip tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, tidak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih kecuali aku diberitahu nama dan ciri-cirinya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama para pemimpin yang kelak akan lahir di muka bumi. Berikut cuplikan isi manuskrip tersebut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni peperangan ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali orang yang meninggal di dalam perang tersebut. Perang itu dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dengan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hir. Allah menghendaki terjadinya perang. Waktu berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seseorang dari negeri Jerman yang bernama Al-Hir yang ingin berkuasa di seluruh dunia. Penguasa ini memerangi seluruh negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka. Setelah beberapa tahun api menyala, ia ingin membunuh Ar-Rusi. Dalam perang itu, keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur namanya Amerika. Ia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran. Sementara itu, Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan kota yang disucikan. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia, yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau keluar. Maka orang kafir dari seluruh dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dengan jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi, Al-Khazar dan Bani Israel, masih terdapat kekuatan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah yang sangat mengerikan benar-benar telah datang dan tidak dapat diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, langit dan lautan terbakar untuk mereka. Lalu langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir di seluruh dunia. Dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir dalam perang Dajjal. Perang itu terjadi di negeri Syam. Demikianlah ikhwata arti dari isi manuskrip kuno yang diduga hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Seandainya riwayat itu benar berasal dari Abu Hurairah, maka wajar apabila beliau tidak sembarangan menyampaikan kepada setiap orang. Karena ikhwata, dampaknya akan menimbulkan saling curiga dan saling tuduh, sehingga dapat menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin sendiri. Lain halnya jika diungkapkan saat ini, di mana kita dapat langsung menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang dimaksudkan dalam manuskrip tersebut. Riwayat Abu Hurairah itu mengandung sejumlah kata asing bagi orang Arab kala itu, seperti Al-Hir, Jerman, Ar-Rus, Amerika, dan Al-Khazar. Al-Hir ditakdirkan sebagai Hitler, Jerman adalah Jerman, Ar-Rus adalah Rusia, Amerika adalah Amerika, dan Al-Khazar adalah sebuah suku ke-13 Bani Israel yang merupakan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat dari abad ke-7 tersebut ternyata memiliki kesesuaian fakta dengan sejarah kontemporer. Al-Hir atau Hitler yang benar adalah pemicu Perang Dunia Kedua. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi negara adidaya. Menariknya manuskrip tersebut juga menyinggung tentang Perang Dunia Ketiga, Armageddon, Perang Akhir Zaman. Manuskrip kuno itu meriwayatkan tentang pencetus dan lokal Perang Dunia Ketiga.
yang mana diungkapkan secara metaforis sebagai seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri kaca dengan mahkota di kepala. Jadi bisa dibilang ini adalah misteri yang harus dipecahkan. Pertama, pencetus perang, seorang laki-laki yang merupakan kucing besar. Kedua, lokasi perang negeri kaca dengan mahkota di kepala. Jadi akhwata, orang-orang ini menerka-nerka siapa yang merupakan kucing besar itu. Jadi orang-orang menerka-nerka, adakah pemimpin dunia saat ini yang paling memiliki asosiasi dengan kucing besar atau harimau? Kemudian, lokasi perang yang digambarkan sebagai negeri kaca dengan mahkota di kepala adalah negeri Syam, bumi Syams. Syam diketahui sebagai lokasi di mana kaca dibuat untuk pertama kalinya. Adapun mahkota di kepala, karena sudah dibuatkan bahwa Syam akan menjadi titik medan peperangan pada akhir zaman. Ini ada yang mengatakan isinya seperti itu, wallahu alam. Intinya, yang dimaksud Abu Hurairah adalah ada hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin yang akan muncul di masa beliau masih hidup. Pemimpin itu kezalimannya Nabi sudah sebutkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan telah menyebutkan nama-nama mereka. Maka Abu Hurairah kalau sebut namanya sementara ayahnya ada, anaknya masih kecil misalnya, kemudian nanti dia jadi khalifah misalnya, maka akan jadi masalah. Hal ini dikuatkan dengan statement bahwa andai kata hadis yang tertulis termasuk ke dalam hukum-hukum syariat, maka sudah pasti ia tidak mungkin menyembunyikannya. Dan tentu ini disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala di jilid 2 halaman 597. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata, menurutku, ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan sebagian hadis-hadis yang dapat menggerakkan terjadinya fitnah dalam masalah usul atau pokok agama, atau masalah furuk atau cabang agama, masalah yang dipuji atau dicela. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan masalah halal atau haram tidak boleh disembunyikan apapun alasannya, sebab ia termasuk al-bayyinah atau keterangan-keterangan yang jelas, dan huda atau petunjuk. Wallahu alam bisawab. Al-ilmu indallahi azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.